never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. 3 tahun lalu di East Blue, tepatnya di kerajaan Goa Gunung Kolubo, yaitu di kampung halaman Luffy, terlihat Luffy yang sedang melatih kekuatan Gomu-Gomunya. Di sisi lain terlihat Dragon yang bersama Kuma berkunjung ke kerajaan Goa Gunung Kolubo. Kuma yang penasaran kepada Dragon pun berkata kepada Dragon, "Dragon, sepertinya kamu sangat mengenal negara ini, bahkan kamu sampai sudi untuk berkunjung ke sebuah desa kecil yang letaknya sangat jauh dengan ibu kota hanya sekedar untuk mengamati seorang bocah." Lalu Dragon pun berkata kepada Kuma, "Teruslah kau bicara Kuma jika ingin mati." Kuma lalu berkata, "Mengapa kamu berkata seperti itu Dragon?" Dragon pun berkata, "Karena kelemahan bagi orang tua yaitu anaknya." Kuma yang mengerti akan perkataan Dragon pun lalu berkata, "Maaf, aku tidak akan membahasnya lagi." Kita beralih ke Luffy, terlihat Luffy yang bergumam sendiri, berkata, "Itu adalah jurus pamungkasku, aku akan menggunakan jurus itu ketika aku bertemu dengan lawan yang kuat. Setelah aku menjadi bajak laut nanti, aku pasti akan berusaha untuk mengumpulkan banyak teman. Mungkin saja pada saat itu di antara mereka malah ada yang mencoba ingin menangkap atau malah menghajarku. Kalau itu sampai terjadi, maka aku gak akan mengampuni mereka, siapapun itu orangnya akan aku hajar mereka semua dengan jurus Gomu-Gomu Axku ini." "Kalian sependapat kan?" ucap Luffy kepada hewan-hewan yang berada di sekitar Luffy. "Kalian kenapa sih? Aku kan sudah bilang kalau aku gak akan memakan para pengecut seperti kalian kan?" Kring-kring, tiba-tiba Luffy menyadari bahwa dia mendengar suara. Tanpa Luffy sadari ternyata ada seseorang yang sedang mengawasi dia. Luffy pun berkata, "Siapa itu?" Kemudian kita beralih ke suara tersebut, ternyata itu adalah suara dari teleponnya Kuma. Kita beralih lagi ke Luffy yang masih penasaran dengan suara tersebut, lalu Luffy berkata, "Suara siapa itu? Rasanya tubuhku ini jadi merinding mendengar suara itu, apa mungkin masih ada hewan besar penguasa gunung ini ya? Jika memang masih ada, aku pasti akan menghajarnya sebelum hari keberangkatanku tiba." Kita beralih lagi ke Kuma yang mendapat telepon dari pemerintah dunia. Dia ditelepon karena Kuma ditugaskan untuk membereskan sekelompok bajak laut yang telah menyerang sebuah kapal dagang, dan saat ini mereka sedang melarikan diri, dan Kuma disuruh untuk menenggelamkan kapal bajak laut itu. Di sisi telepon yang berteriak kepada Kuma bertanya, "Sedang apa kau Kuma? Segera tangani para bajak laut itu dan selamatkan para warga dan bawa para warga yang terluka ke rumah sakit terdekat." Kuma berkata, "Baiklah, aku akan segera pergi ke sana dan menangani para bajak laut itu." Warga yang melihat kedatangan Kuma pun mengucapkan terima kasih kepada Kuma, akhirnya dirinya merasa aman karena telah dapat pertolongan dari Kuma. Kuma lalu berteriak kepada para bajak laut itu, "Menyerahlah kalian semua, kalau tidak ingin mati dan cepat kembalikan harta karun itu." Seketika itu para bajak laut yang merasa ketakutan akan gertakan Kuma, mereka langsung menyerah dan mau untuk menyerahkan harta karun itu. Setelah semua masalah teratasi, Kuma yang berada di kapal mulai menulis surat untuk Bonnie. Isi surat itu adalah, "Dunia ini jauh lebih luas daripada gambar yang biasa kita lihat dari peta atau foto, ada banyak sekali pemandangan yang sangat indah di dunia ini, ayah sangat ingin sekali melihat wajah bahagiamu saat sedang melihat semua pemandangan ini." Kita beralih ke kerajaan Sorbet di kediaman Bonnie yang terlihat sangat sedih karena sampai saat ini Bonnie belum juga menerima surat dari ayahnya. Tiap hari Bonnie mengecek kotak surat, akan tetapi surat dari ayahnya itu masih tak kunjung datang juga. Seseorang yang melihat Bonnie itu berkata, "Mungkin ayahmu sedang sibuk dengan pekerjaannya Bonnie, atau mungkin saja burung pembawa berita itu mengirimkan suratnya ke alamat yang salah." Bonnie lalu berkata, "Ayahku sudah berjanji kalau dia akan menuliskan surat yang banyak untukku." Nenek Connie yang mendengar itu lalu berkata, "Yang namanya surat itu ialah sesuatu yang harus ditunggu dengan sabar, benar kan? Pasti nanti surat itu akan datang." Kemudian beralih ke Alpha yang sedang berdiri tiba-tiba menemukan sebuah surat yang tergeletak di bawah. Alpha pun merasa kaget dan kesal karena Kuma yang selalu mengirimkan surat untuk Bonnie. Mungkin si Kuma ini sudah mengirimkan 10 surat lebih dalam sebulan. Akan tetapi Alpha yang mendapatkan surat dari Kuma itu, bukannya menyerahkan surat itu ke Bonnie tapi dia malah merobek dan membuangnya ke tempat sampah. Bonnie yang merasa kesal karena belum juga menerima surat dari ayahnya,
dia kemudian mengajak seseorang untuk bermain adu jotos dengannya. Tubuh Bonnie yang seketika itu berubah menjadi sangat besar mulai bermain adu jotos sampai-sampai orang yang diajak adu jotos itu sampai pingsan. Karena sudah waktunya Bonnie minum obat, lalu Alpa pun datang untuk memberikan Bonnie obat. Saat Alpa membuka pintu rumah Bonnie, Alpa merasakan ada yang aneh, karena pada saat itu mengapa tubuh Bonnie terlihat menjadi besar seperti raksasa, dan saat Alpa menajamkan penglihatannya tubuh Bonnie sudah berubah menjadi kecil kembali. Kemudian Alpa pun menyuapi Bonnie obat. Lalu seseorang yang telah dijotos oleh Bonnie itu berkata kepada Nenek Connie, "Nenek, kenapa kita harus merahasiakan kekuatan Bonnie?" Lalu Nenek Connie berkata, "Hanya untuk berjaga-jaga saja. Karena seperti pepatah bilang harimau yang pintar akan selalu menyembunyikan cakarnya." Beralih ke laboratorium Vegapunk yaitu di divisi Sein Angkatan Laut, Vegapunk berkata, "Wah, ini hebat sekali, semuanya sudah selesai dibangun. Sekarang yang tersisa tinggal membuat laboratorium, otakku jadi melayang seakan-akan ada banyak awan di kepalaku ini." Lalu Vegapunk berkata kepada Staci, "Sebenarnya setengah dari yang kau lihat itu hanyalah hologram. Kalau boleh jujur sebenarnya aku berniat ingin membuat Punk Hazard menjadi tempat seperti ini." Staci lalu berkata kepada Vegapunk, "Kepalamu jadi terlihat lebih bagus." Vegapunk lalu berkata kepada Staci, "Pepe, kini tubuhku jadi terasa ringan rasanya aku ingin terbang." Kemudian Staci berkata kepada Kuma yang akan mulai dimodifikasi oleh mereka, "Kuma, ku dengar mereka akan menghapus jadi dirimu, apa itu benar Kuma?" Staci lalu berkata kepada Vegapunk, "Ngomong-ngomong, kalau menurutmu siapa yang bernasib lebih malang? Manusia yang tidak memiliki jati diri ataukah klon yang memiliki jati diri?" Vegapunk yang mendengar itu pun berkata, "Hentikan Staci, apa yang kau bicarakan itu, kau itu manusia." Lalu Kuma bertanya kepada Vegapunk, "Vegapunk, apa yang akan terjadi kepadaku, setelah aku kehilangan jati diriku?" Lalu Vegapunk berkata, "Untuk saat ini, tidak peduli sepatu apapun kau kepada perintah yang diberikan, apa kau akan tetap patuh jika seandainya kau diperintahkan untuk membunuh anak kecil?" Karena yang dimaksud menghapus jati diri dalam penelitian ini adalah menghapus ingatan seseorang selama masa hidupnya serta menghapus emosi yang dimiliki oleh manusia tersebut, dengan kata lain kau akan sama sekali tidak mempunyai ingatan atau emosi apapun lagi. Akan tetapi aku akan berusaha agar kau tetap dapat mempertahankan jati dirimu sampai saat-saat terakhir sebelum operasi modifikasi ini selesai sepenuhnya. Kira-kira kau akan punya waktu sekitar setahun lagi. Hah, lagi-lagi kau menulis surat. Kuma pun berkata, "Selagi aku masih ada waktu, aku ingin terus memberi kabar kepadanya dan memberitahu bahwa betapa dalamnya rasa sayangku ini kepada Bonnie, selama setahun ini akan kucurahkan semua perasaan yang kumiliki kepadanya." Staci yang mendengar itu berkata, "Fufufu manisnya, sebentar lagi Bonnie berusia 9 tahun ya, pasti dia sudah sebesar diriku ya." Lalu Kuma berkata kepada Staci, "Itu mustahil, hahaha." Kuma pun melanjutkan menulis surat untuk Bonnie, isi surat tersebut adalah, "Meskipun ayah tidak tahu kapan kau akan menerima surat ini, ayah ucapkan Bonnie selamat ulang tahun yang ke-9, saat ini ayah sedang berada di laboratorium Vegapunk." Beralih ke kerajaan Sorbet, terlihat Bonnie yang sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-9. Nenek Connie memberikan hadiah kepada Bonnie berupa pizza raksasa buatan Nenek Connie sendiri. Bonnie yang melihat itu pun merasa bahagia dan mengucapkan terima kasih kepada Nenek Connie. Lalu boleh langsung memakan pizza raksasa itu dan berkata, "Enaknya." Setelah pesta ulang tahun selesai, semua orang pun sudah tertidur lelap. Bonnie pergi keluar untuk mengecek apakah ada sebuah surat dari ayahnya untuk Bonnie. Dengan rasa kecewa Bonnie pun tidak mendapati surat dari ayahnya. Lalu Bonnie berkata, "Ayah, umurku sudah 9 tahun loh, bukankah ayah bilang akan mengirimiku surat?" 6 bulan berlalu tentunya tanpa sepucuk surat pun yang datang kepada Bonnie. Beralih ke markas pusat pasukan revolusi, Baltigo. "Lagi-lagi kalian ditolong oleh Kuma." Sabo berkata, "Iya benar, dia menolong kami saat kami sedang di ujung tanduk, akan tetapi dia kemudian langsung pergi tanpa berkata sepatah kata pun." Dragon lalu berkata, "Jika memang itu yang diinginkan Kuma, biarkan saja dia pergi, dia pasti punya alasan tersendiri, yaitu alasan yang tidak bisa dia ceritakan kepada kita semua." Di kerajaan Sorbet, Bonnie yang terlihat senang karena dirinya telah dinyatakan sembuh total.
Bonnie berkata, lihatlah batunya sudah hilang semua, dan aku mau pergi keluar sekarang juga. Alpa yang mendengar itu berkata, tidak boleh Bonnie. Kami sudah diperintahkan untuk tidak memperbolehkanmu keluar dari sini sampai umurmu genap berusia 10 tahun. Bonnie dengan kesal berkata, memangnya kenapa? Dokter Vegapunk sudah bilang kepadaku kalau penyakitku akan sembuh dalam setahun. Dan saat ini setahun sudah berlalu, mengapa masih tidak boleh keluar? Tiba-tiba ada seseorang yang memberitahu Nenek Connie kalau Alpa dan teman-temannya itu sebenarnya adalah anggota dari divisi intelijen pemerintah. Nenek Connie yang mendengar itu langsung kaget dan berkata, apa? Lalu seseorang itu berkata lagi kepada Nenek Connie, kabarnya mereka membicarakannya sambil minum-minum di kota, mereka berkata kalau sebenarnya penyakit Bonnie itu sudah sembuh total. Nenek Connie yang mendengar kabar kesembuhan Bonnie itu merasa senang, dan dia langsung menemui Bonnie. Setelah bertemu Bonnie lalu Nenek Connie berkata, aku tidak tahu apa sebenarnya alasan Alpa dan temannya itu, tapi rasanya sangat aneh, jika mereka bersikeras ingin mengurungmu di sini selama 6 bulan lagi, padahal Bonnie sudah sembuh total. Selain itu aneh rasanya jika Kuma tidak sama sekali mengirimi Bonnie surat, aku sudah bicara dengan Gio-Gio dan teman-temannya, Bonnie pergilah ke pelabuhan, arungilah lautan lalu kau temuilah ayahmu. Bonnie berkata, apakah aku bisa bertemu ayah? Nenek Connie berkata lagi kepada Bonnie, Gio-Gio dan teman-temannya bukanlah nelayan sembarangan. Mereka adalah nelayan preman yang terkenal, setiap bajak laut atau bahkan para monster laut yang berada di wilayah ini, akan langsung terdiam begitu mereka mendengar nama Gio-Gio, mereka pasti dapat membantumu untuk bertemu dengan Kuma, aku akan langsung pergi ke istana. Lalu Bonnie pun pergi meninggalkan tempat kelahirannya, lalu berkata, jadi, inilah dunia luar. Inikah yang dinamakan tanah? Dan apakah ini yang namanya rumput? Langit matahari. Nenek Connie yang berada di istana dan berkata, akhirnya Bonnie bisa berjalan di luar, ini adalah mukjizat. Ternyata Tuhan memang benar-benar ada, tak kusangka hari ini sungguh akan tiba. Seseorang yang berada di atas kapal yang melihat Bonnie pun langsung meneriaki Bonnie, Bonnie sebelah sini. Bonnie pun langsung berlari dan berkata, Gio-Gio, Tots, Potato. Akhirnya aku bisa pergi keluar. Alpa yang sadar akan hilangnya keberadaan Bonnie, langsung marah dan bertanya kepada Nenek Connie, di mana Bonnie berada, bukankah tadi dia bersamamu Nenek Connie? Lalu Nenek Connie berkata, apa-apaan ini, aku ini Bonnie. Alpa yang mendengar yang dikatakan Nenek Connie pun marah dan berkata, jangan coba-coba membohongiku Nenek. Beralih ke Bonnie yang mulai berlayar dengan kapal yang telah dihias menyerupai pizza. Alpa yang melihat kapal Bonnie pun berlari mengejar mereka sambil berkata, tunggu kalian. Seandainya Bonnie yang sedang dijadikan sandera ini sampai melarikan diri, maka aku telah diberi izin untuk diperbolehkan menggunakan kekerasan asalkan aku tidak sampai membunuhnya. Akan tetapi, bagiku justru sangat menguntungkan bagiku karena Bonnie telah mencoba untuk melarikan diri, jadi aku tidak harus berpura-pura lagi. Seseorang yang berada di kapal Bonnie kaget saat melihat Alpa yang terbang menuju kapal mereka, dan berkata, si Alpa terbang menuju kemari, itu adalah Rokushiki yaitu teknik bela diri kepunyaan pemerintah dunia. Tiba-tiba Bonnie mengingat ayahnya yang pernah mengatakan tentang nikah, pada waktu itu Bonnie yang bertanya kepada ayahnya mengenai seperti apa wujud dari nikah itu. Karena tidak ada yang mengetahui wujud asli dari nikah itu sendiri. Menurut Kuma nikah itu memiliki tubuh yang lentur seperti karet serta nikah selalu bertarung dengan menggunakan imajinasinya. Saat mengingat gambaran nikah seperti apa yang dijelaskan oleh ayahnya itu, Bonnie langsung membayangkan kalau Bonnie itu adalah nikah itu sendiri. Tiba-tiba tubuh Bonnie jadi lentur dan tangan Bonnie jadi memanjang layaknya karet, dengan telapak tangan dikepalkan layaknya akan meninju seseorang. Tanpa tidak disengaja Alpa yang mendekati kapal Bonnie pun jadi kena pukul Bonnie, dan langsung jatuh pingsan. Sontak orang yang melihat pertunjukan itu langsung kaget dan semuanya terlihat gembira karena Alpa telah dikalahkan oleh Bonnie. Dan setelah kejadian itu tersebarlah kabar tentang larinya seorang sandera bernama Bonnie, dan kabar itu dengan cepat sampai di telinga pemerintah dunia. Di sisi lain kapal nelayan yang pergi untuk mencari ayah Bonnie ini nantinya akan dikenal sebagai kapal bajak laut milik generasi baru yang sejajar dengan Luffy dan teman-temannya. Demikian penjelasan lengkap mengenai manga One Piece Chapter 1101 versi manga Fans Life.
Kalau menurut Sobat Manga Fans nantinya akankah Bonnie bertemu dengan Luffy atau bahkan dia akan menjadi kru Luffy yang ke-10? Jangan sungkan untuk komen ya sobat.